Hai gengs, balik lagi di Vince Station Reborn. Apa kabar semuanya? Baik. Wah, setelah sekian lama, akhirnya profil pemain kembali ke hadapan kalian semua. Dan kali ini Mimin agak effort sih, karena informasi soal pemain Turki, apalagi dari Liga Kasta kedua itu susahnya minta ampun gengs. Mana websitenya Turki juga nggak semudah Namu Wiki aksesnya. Tapi justru disitulah letak serunya. Nanti juga akan Mimin cantumin semua sumber informasinya biar kalian juga bisa akses dan baca. Selain itu footage dan foto mungkin akan sangat minim, so sorry banget. Yang penting infonya akurat. Yaudah, nggak usah lama-lama. Kali ini kita akan membahas satu pemain yang akan berperan sangat penting di tim Manisa BBSK, yang akan menjadi pelayan Megawati Hangestri dengan umpan-umpan manjanya. Dia adalah Betul Dings Taskeran. Mari kita mulai. Betul Dings Taskeran. Bukan betul ya, tapi Betul, orang Batak kayaknya dia. Lahir pada 8 Juni 1996 di Sakarya, Turki. Yang berarti sekarang usianya sekitar 29 tahunan lah guys. Lumayan senior sih. Nama gadisnya adalah Betul Dings, baru kemudian menikah dengan sesama setter bernama Taskeran. Jadi Betul Dings Taskeran. Posisinya di dalam tim adalah pasor atau setter dengan tinggi 173 cm. Cukup ideal. Betul tidak lahir di keluarga yang menjadikan voli sebagai jati diri mereka. Bahkan awal perkenalannya dengan voli itu sama sekali nggak disengaja gengs. Memang Betul mulai bermain voli itu sejak kecil, tapi ya kayak diajak temennya aja. Teman-temannya pada main voli, Betul ikutan. Dan mainnya tuh ya di lapangan komplek gitu, kayak anak-anak lagi ngisi kekosongan aja. Tapi justru dari sanalah bakatnya terlihat dan akhirnya ia memberanikan diri mengikuti seleksi di sekolahnya. Sayangnya informasi soal sekolah Betul ini tidak terlalu banyak. Namun Betul berhasil mengembangkan karir juniornya hingga dia kemudian menjadi lulusan Beden Egitimi Ogredmenli, susah banget bahasanya, atau pendidikan jasmani lah, di salah satu universitas, yakni Universitas Kocaeli. Meskipun kalau kita lihat dirinya tuh hanya fokus di olahraga aja ya, kuliahnya aja di pendidikan jasmani ya kan. Tapi sebenarnya kalau ditanya, Betul ini lebih menyukai jalan-jalan, ngobrol atau bahkan membaca buku. Jadi dia bukan maniak olahraga geng, sama kayak kita juga dia, cuma fokusnya di voli. Nah, ketekunannya dalam menata karir dunia olahraga khususnya voli membuat dirinya berhasil masuk klub profesional pertama kali di tahun 2010, bahkan sebelum dirinya lulus di dunia pendidikan. Kalau dihitung harusnya itu ketika dirinya berusia 14 tahunan lah. Ini nih yang bikin Mimin iri banget sama Turki. Jadi di sana tuh ada sebuah fleksibilitas besar di dunia pendidikan untuk atlet. Ini kita bedah dikit ya, biar kalian lebih paham konteks dan kesannya nggak aneh atau culture shock gitu. Di Turki itu ada sekolah olahraga. Biasa di sana disebut sporlisesi, semacam sekolah menengah kejuruan khusus olahraga. Jadi bahkan siswa atau siswi bisa tetap menjalani pendidikan formal sambil berlatih intensif di klub. Bikin iri banget kan? Selain itu ada izin khusus atau program atlet. Jadi bagi siswa yang berprestasi di tingkat nasional akan ada dispensasi dari sekolah. Kalau yang ini di Indo juga bisa. Nah, yang bikin iri selanjutnya adalah dukungan federasi dan klub. Banyak klub profesional Turki itu bekerja sama dengan sekolah-sekolah atau universitas agar atlet bisa menyesuaikan kuliah atau sekolah dengan jadwal latihan. Ingat ya, jadwal latihan, bukan jadwal kompetisi ataupun pertandingan lokal. Kan keren ya? Aduh, fleksibilitas ini loh yang membuat iri dengki. Nah, karena inilah Betul sudah bergabung dengan tim profesional sejak tahun 2010 dan itu gampang. Berarti saat itu antara SMP atau SMA sih, gokil. Selain itu Betul pernah berlabuh di banyak banget tim. Dimulai dengan Hendekspor pada musim 2010-2015, di mana Hendekspor ini adalah tempat di mana Betul memulai karir profesionalnya sebagai setter. Ini merupakan masa-masa awal yang membentuk pondasi permainannya. Selain itu di Hendekspor adalah masa paling panjang yang ia habiskan di sebuah klub. Karena rata-rata nanti hanya semusim dan 2 musim aja gengs, yang menandakan ini adalah fase pembiasaan dengan level yang lebih kompetitif saat itu. Sayangnya nggak ada prestasi atau promosi spesifik yang dilaporkan dalam periode ini. Oke lah, setelah sekitar 5 tahun habis kontrak bersama Hendekspor, Betul berlabuh ke Denizli Gençlik Hizmetleri SK selama 1 musim, yakni musim 2015-2016. Sekali lagi tidak ditemukan data spesifik di sini. Kemudian lanjut Betul pindah tim lagi ke Arterus Spor Kulübü selama 2 musim dari musim 2016 hingga 2018.
Habis di Arterus, Betul bergabung di musim pendek bersama Kocaeli Kenspor Kulübü pada musim 2018. Kemungkinan besar ini adalah kontrak setengah musim, jadi pendek banget. Di musim selanjutnya, tepatnya di musim 2019-2020, Betul bergabung dengan Çanakkale Belediyespor. Satu musim di Çanakkale, Betul pindah lagi ke Generali Sigorta Sakarya Volleyball selama 2 musim dari musim 2020 hingga 2022. Nah, sebelum Betul masuk ke Generali, musim sebelumnya Generali berhasil promosi ke Kadinlar Birligi. Jadi Betul masuk bertepatan dengan debut tim di Kadinlar Birligi. Juga dia tampil dalam pertandingan penting seperti kemenangan 3-0 melawan TED Ankara Kolejliller yang membawa mereka melaju ke babak playoff. 2 musim berlalu, Betul bergabung dengan tim kasta ketiga lagi setelah sebelumnya bergabung dengan tim kasta kedua. Ganseven Salgam Ereğli Belediyespor menjadi klub tempat berlabuhnya Betul selanjutnya selama 1 musim. Dan lagi-lagi Betul menjadi salah satu saksi tim berhasil promosi ke Kadinlar Birligi. Selesai dari situ, di musim selanjutnya Betul bergabung dengan Murtapasa BLD selama 1 musim dilanjutkan ke AS Sigorta. Tidak ada catatan khusus terkait bergabungnya Betul di 2 tim ini dan secara prestasi juga tidak ada catatan khusus. Yang pasti di musim 2024-2025 dirinya bergabung dengan Manisa BBSK dan membantu Manisa promosi ke Kadinlar Birligi sebagai juara keempat Kadinlar Ki Ligi. Betul resmi bergabung ke Manisa BBSK. Acara tanda tangan kontrak berlangsung di Halil Spor Tesisleri seperti Mega kemarin, bareng 2 pemain lain, Smakor Gülsüm dan Orta Oyuncu. 1 musim memorable cukup untuk membuat Manisa mengontraknya lagi di musim ini. Perpanjang kontrak dilakukan pada 26 Mei 2025 kemarin yang menandakan kepercayaan klub terhadap kemampuan Betul sebagai pasor utama atau setter utama serta dukungan untuk misi klub, yakni promosi ke Sultanlar Ligi. Gaya bermain Betul sebagai setter ini dinilai cukup oke lah. Sebagai setter ya, Betul berperan sebagai pengatur serangan. Dia memastikan ritme permainan harus seimbang, mengatur distribusi bola untuk spiker, dan menjaga variasi serangan. Walaupun statistik detail assist per set, block tidak dipublikasikan di media Turki, perannya terlihat jelas dari konsistensi dipercaya sebagai starter dan perpanjangan kontrak. Sayangnya media Turki itu nggak merilis statistik individu rinci untuk Betul. Nggak ada data publik resmi tentang jumlah assist, serve ataupun block. Namun kepercayaan klub terhadapnya sebagai pasor utama adalah salah satu indikator performa dan pengalaman yang dapat diandalkan lah gengs. Gak kayak di Korea dulu, kalau di Korea dulu tuh ada websitenya Kofu yang lengkap statistiknya dan lain-lain ya. Sayangnya di Turki tuh masih belum sedetail itu. Atau mungkin karena ini Liga 2, Mimin juga nggak tahu. Ringkasan dari semua informasi di atas ya adalah Betul Dintaskiran adalah setter kelahiran Sakarya tahun 1996. Lulusan Universitas Kocaeli dengan latar belakang pendidikan jasmani. Juga sudah bermain untuk lebih dari 9 klub berbeda sebelum kembali menemukan tempat penting di Manisa BBSK. Bergabung dengan Manisa sejak Juli 2024, lalu memperpanjang kontraknya di Mei 2025 kemarin. Dan kini menjadi setter utama Manisa BBSK dengan target membawa klub ke kasta tertinggi voli putri Turki, Sultanlar Ligi. Semoga Betul ini bermain dengan baik dan berhasil atau mampu memberikan umpan-umpan yang memanjakan Mega ataupun spiker lainnya nanti. Nah itu dia gengs, singkat profil dari Betul Dintaskiran. Kalau ada yang kurang silahkan ditambahkan di kolom komentar. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, bunyi lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan konten-konten terbaru dari Vintage Station Reborn selanjutnya. See you in the next video gengs, and bye bye. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away.